bahwa di Kabupaten Bogor bukan hanya puncak. Kita banyak sekali lokasi wisata yang lain. Memang kalau kita berangkatnya dari contoh wisatawan yang dari arah Jakarta lah gitu ya, itu ada di Sentul ini sebetulnya pembukaannya nih. Soal yang tadi tiket masuk, Hmm, ini kenaikan bisa mencapai 100% lebih nih, Kang nih. Dari ya, yang semula 20 ribuan sampai 50 betul, ribuan. Sebenarnya betul. anggarannya itu kemana sih, Kang? Halo Tribuners, bertemu lagi dengan saya Oktia Rani di Tribun Talks. Di episode kali ini kita akan membahas soal diskusi seru nih seputar pariwisata dan budaya. Kita akan mengupas bagaimana strategi perkembangan pariwisata dan budaya di Kabupaten Bogor. Tentunya dengan tamu spesial kita hari ini, ada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kabupaten Bogor, Bapak Yudi Santosa. Halo, Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam, Sampurasun. Rampes, aku manggilnya Kang boleh ya kali ya? Mangga. Kang Yudi, lalu ini kan kita masuk ke tahun 2025 nih. Terus apa sih yang akan menjadi fokusnya Disbudpar ini di tahun 2025, Kang? Ya, jadi untuk di 2025 tentu kita mengevaluasi 2024. Jadi tidak kemudian tiba-tiba kita melakukan program kegiatan di 2025. Di 2024 kita evaluasi mana yang kemudian sudah cukup bagus dan 2025 kemudian yang kurang kita dorong. Di 2025 kita fokus kepada beberapa hal. Pertama tentu berkaitan dengan pengembangan dan pemajuan kebudayaan. Yang kedua, kita juga meningkatkan event-event yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan pariwisata. Dan yang ketiga, kita juga meningkatkan kemampuan para pelaku ekonomi kreatif. Karena dari ketiga itu semuanya saling berkaitan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang akan kita lakukan program-program di 2025. Oke, nah berbicara soal wisata dulu nih, Kang. Lalu bagaimana perkembangan pariwisata di Kabupaten Bogor, Kang? Ya, kita bersyukur Kabupaten Bogor itu diciptakan Tuhan sambil tersenyum mungkin itu ya, ketika tersenyum. Karena luar biasa, Bogor itu punya nilai pariwisata yang cukup bagus dan itu tidak hanya di satu tempat, ada di beberapa tempat. Nah, ini yang kemudian kita harapkan bisa memberikan nilai yang lebih kepada masyarakat khususnya Kabupaten Bogor. Di satu sisi tentu tadi saya sampaikan, kita ingin meningkatkan kunjungan masyarakat, kunjungan wisatawan ke Bogor. Di tahun 2023, kunjungan wisata Kabupaten Bogor sampai ke angka 12 juta lebih. Okay. Di tahun 2024 itu nyampe ke 14 juta lebih. Okay. Dari pendapatan asli daerah di tahun 2023 itu di angka 534 miliar. Di tahun 2024 di angka 624 miliar. Dengan seperti itu di 2025 tentu kita ingin bahwa ada peningkatan PAD, ada peningkatan kunjungan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Kita ingin dengan program-program ini, program yang kita lakukan adalah peningkatan kunjungan pariwisata yang kemudian memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Okay. Gitu. Kang, ini tadi sudah disebutkan bahwa Tuhan menciptakan Kabupaten Bogor ini sambil tersenyum. Lalu kita tahu sendiri bahwa Kabupaten Bogor ini luas. Tuh. Daerah mana yang menjadi potensi nih, Kang, untuk meningkatkan pendapatan daerah ini, Kang? Ya, kalau potensi Bogor sudah pasti konotasinya puncak gitu ya. Padahal sebetulnya tidak hanya puncak gitu. Nah, sekarang ini justru yang kita kembangkan itu, dan saya juga menyampaikan kepada pariwisatawan lah, traveler. Bogor itu bukan hanya puncak loh. Keindahan alam Bogor itu tidak hanya kemudian puncak. Ada juga di Sentul, ada juga di kaki Gunung Salak di wilayah Cigombong, Cijeruk. Ada juga di wilayah Sukamakmur. Kemudian ada juga di wilayah Pamijahan. Nah, program kita di tahun 2025 ini salah satunya adalah mengembangkan juga wilayah barat yang masuk terutama wilayahnya Geopark Halimun Salak. Nah, itu yang kemudian kita kembangkan. Saya kemudian para pengunjung ini tidak hanya berfokus ke puncak yang ujung-ujungnya di sana macet dan seterusnya. Gitu. Kita
pecah konsentrasi pengunjung wisata ini. Dengan begitu kita berharap bahwa mereka mendapatkan experience yang berbeda dan betul-betul nyaman mengunjungi wisata. Dengan cara apa tuh, Kang? Ya, kita memperkenalkan tadi. Kita memberikan pembinaan kepada wilayah-wilayah itu, kemudian kita promosikan, tentu bantuan dari influencer, media, itu juga sangat penting ketika bagaimana mempromosikan wilayah itu. Di satu sisi destinasi itu tidak hanya kita investasi mereka tidak hanya di puncak, tapi kita ajak mereka untuk investasi di daerah-daerah yang lain yang ada di Bogor. Saya kemudian nanti kita berharap posisinya mereka sama. Gitu. Sekalipun pemerintah daerah saat ini, tentu contoh misalnya kalau ke beberapa daerah kita infrastruktur masih belum belum bagus. Kami berusaha bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain dari seperti pariwisata dengan PUPR misalnya, dinas UMKM misalnya, itu kita mendorong termasuk dengan wilayah, bagaimana kemudian lokasi itu bisa dijangkau oleh pariwisata dengan mudah, lebih mudah. Oke, ini menarik sekali, Kang. Tapi mungkin agak sedikit pembahasannya, karena tadi menyebut bahwa pariwisata salah satunya di Kabupaten Bogor adalah Gunung Halimun Salak. Geopark Halimun Salak. Oke, di daerah situ. Nah, tapi Kang, ini memang lagi viral di media sosial bahwa banyak sekali masyarakat yang dimintai untuk dananya memang bisa dibilang mahal, Kang. Itu bagaimana menurut disebut Par sendiri, Kang? Ya, jadi memang itu yang sekarang menjadi masalah gitu ya. Isunya sudah cukup strategis bahwa di Kabupaten Bogor ini orang berkunjung ke tempat yang hanya alam biasa, belum diapa-apain, kemudian dengan harga mahal gitu kan. Nah, ada beberapa lokasi memang di Kabupaten Bogor ini, tempat wisata alam utamanya, itu adalah di bawah, kawasannya ada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan. Apakah itu Perhutani, apakah itu Taman Nasional Gunung Salak Halimun, TNGHS, kemudian ada lagi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di wilayah Pancawati Caringin, di wilayah Puncak, kemudian juga ada lagi BKSDA. Ini tempat-tempat wisata favorit gitu ya. Nah saat ini memang ada kenaikan PNBP dari PP, berdasarkan PP itu semuanya pengelolaannya ada di bawah Kementerian Kehutanan. Nah, kita berupaya bahwa sekalipun itu di PNBP, kita berupaya untuk merapihkan ini. Dengan ada viral ini kita rapihkan, terutama kaitan dengan ketika misalnya ada kenaikan, komponennya apa saja sih sehingga kemudian ada kenaikan, gitu kan? Apa experience yang didapat oleh pengunjung wisata ketika itu ada kenaikan? Ini yang kemudian kita pastikan dengan Kementerian Kehutanan, dan itu yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kemudian merasa tidak mahal untuk mendapatkan sebuah experience alam yang memang wajar mereka bayar sekian gitu. Jadi itu dari sisi kalau memang itu murni ya, tapi di sisi lain ada juga yang kemudian masyarakat kita itu yang kemudian merasa ingin mendapatkan tambahan lah gitu melalui hal-hal yang kemudian dianggap tidak benar. Apakah itu pungli, bukan di kawasan wisata, mereka di perjalanan, itu juga cukup banyak. Itu yang kemudian kita lakukan pembinaan, kita berikan kesadaran kepada mereka. Contoh misalnya, kemarin kita kumpulkan para pengelola destinasi wisata di Sentul, kemudian para pengelola pemilik kawasan di Sentul, kemudian juga termasuk kita undang juga paguyuban trekking. Karena wisata itu tidak akan bisa maksimal berjalan tanpa ada kolaborasi semua pihak. Nah, kita berharap mereka ada kebersamaan, mereka bisa kerjasama dengan baik. Nah, itulah tugas kami untuk bagaimana kemudian mencegah. Termasuk di puncak. Di puncak kita harapkan ke depan itu kita rencanakan yang para joki, kemudian mungkin kita juga akan sentuh sampai kepada yang biasa disebut Pak Ogah. Kita akan berikan pembinaan ke mereka bagaimana melayani dari sisi pariwisata, gitu. Sama, jadi kita lebih kepada masyarakat itu kalau ingin mendapatkan sesuatu dengan pelayanan, gitu, dengan pelayanan pariwisata, dengan sabta pesonanya. Mereka bina,
kita berikan mereka, contohnya kita berikan mereka rompi, bahwa joki-joki ini, bahwa Pak Ogah ini mereka sudah dibina, itu mereka kemudian melayani wisatawan itu dengan baik. Contoh di daerah sudah ada seperti itu. Gitu. Jadi ketika misalnya datang dilayani oleh joki, itu yang resmi, yang pakai rompi. Nah, ketika misalnya ada masalah pun, kita akan lebih mudah. Ini ada masalah, ini harus yang kemudian bisa kita berikan pembinaan kepada yang bersangkutan. Gitu. Kalau misalnya ada masalah, termasuk kepada Pak Ogah, kita akan libatkan dari berbagai, dari kepolisian kita juga libatkan, gitu ya. Bagaimana kemudian mereka juga menata lalu lintas, karena Pak Ogah ini kadang-kadang yang kemudian kadang-kadang gitu ya, di satu sisi mereka memang dibutuhkan, tapi sisi lain kadang-kadang bikin macet, gitu kan. Nah ini yang mungkin nanti diberikan pembinaan supaya nanti ini justru memberikan dukungan yang luar biasa terhadap kawasan wisata. Oke, ini menarik sekali nih Tribuners. Kang Yudi, ini banyak sekali yang bisa saya tanyakan ini. Kita pecah satu persatu dulu. Kita bahas soal yang tadi tiket masuk. Ini kenaikan bisa mencapai 100% lebih nih Kang nih. Dari yang semula 20 ribuan sampai 50 ribuan. Sebenarnya anggarannya itu kemana sih Kang? Iya, jadi itu memang berdasarkan PP. Kami mendapatkan informasi, ada surat kepada kami, pemberitahuan bahwa ada sampai 120% kenaikannya PNBP ini. Penerimaan negara bukan pajak gitu ya. Jadi itu yang di kawasan kehutanan itu memang masuknya langsung ke negara, penerimaan negara bukan pajak. Kami memang pemerintah daerah itu tidak mendapatkan bagian atau apapun namanya persentase ataupun kita tidak mendapat bagian. Yang bagian kami hanyalah ketika misalnya masyarakat ikut di situ berusaha berdagang, misalnya dengan UMKM-nya, nah itu masyarakat mendapatkan nilai tambahnya lah gitu ya dengan hadirnya pengunjung. Kalau misalnya sekarang dengan kondisi yang mahal tadi, saya sampaikan tadi, kita perlu menjelaskan kepada pengunjung wisata. Nah ini yang sekarang sedang kami lakukan dengan kementerian, dengan pengelola kawasan, komponennya apa saja sih? Sehingga kemudian mencapai 100% lebih kenaikannya, termasuk asuransi di dalamnya gitu kan. Experience yang didapatkan apa saja sih? Saya yakin kalau misalnya sekarang itu bisa dijelaskan dengan baik dan masyarakat memang mendapatkan experience yang diharapkan oleh mereka, semestinya mereka pun paham gitu. Terkecuali sekali lagi tadi yang di luar itu ya, yang katakanlah di pungli. Kalau misalnya sekarang itu bisa dilakukan bersama-sama dengan kami, pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan dengan pemerintah daerah melalui kami di Desa Wisata, itu kita harapkan ada kolaborasi. Oke, Kang ini ada pertanyaan dari Tribuners. Lalu Disbud Par ini tidak bertanggung jawab atas dari jalanan yang memang fasilitasnya tidak sepadan dengan didapatkan dengan harga tiket masuknya ini ya, Kang? Iya, jadi kalau di kawasan mereka gitu ya, kita memang nggak boleh ngebangun jalan. Gitu. Jadi kalau misalnya contoh misalnya, ketika masuk kawasan Sentul lah yang mungkin Gunung Pancar, nah, itu jalanan di dalam kawasan Gunung Pancar itu pemerintahnya nggak boleh ngebangun, karena itu tanahnya tanah kehutanan. Gitu. Nah, kalaupun menuju ke arah sana, itu baru kita bangun. Gitu. Memang diakui ada beberapa lokasi yang saat ini tadi saya sampaikan kita kerjasama dengan Disbud. Arahnya mau seperti apa nih kita sama-sama, karena sekali lagi kami tidak bisa berdiri sendiri. Contoh tadi saya sampaikan PUPR, DPKPP bikin taman, kemudian Kominfo dan seterusnya, itu bisa saling kolaborasi, yang itu yang ingin kita ciptakan. Jadi saling memberikan dukungan, karena kami di Dinas Kebudayaan Pariwisata itu lebih kepada manajemen pengelolaan desa wisatanya. Tapi ketika bicara fasilitas penunjang, misalnya jalan ke sana, itu kan kewenangannya Dinas PUPR. Nah, kita hanya menyampaikan kepada pimpinan, ini loh yang kemudian saat ini menjadi tuntutan masyarakat dan itu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu memang ada beberapa pilihan, gitu ya, ada beberapa pilihan, tapi kita berupaya untuk ini yang dikedepankan, itu fasilitas, karena ketika kunjungan wisata meningkat di suatu tempat, diyakini itu akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang di sekitar. Gitu. Lalu untuk menghilangkan image Kabupaten Bogor yang tadi banyak punglinya ini gimana, Kang? Ya, itu tadi kita upayakan tadi ada
dicegah gitu ya. Pencegahan kita kumpulkan, tadi salah satunya di Puncak, di Sentul kemarin sudah kita lakukan. Nanti kita bergeser ke ke wilayah barat di Pamijahan. Mana yang kemudian itu betul-betul resmi dari PNBP tadi, dari kementerian, mana yang ini yang jadi mohon maaf gitu ya, ada oknum masyarakat yang kemudian ingin mendapatkan nilai tambah tanpa dengan melanggar aturan. Nah, kita pendekatannya sementara ini lebih kepada pendekatan pembinaan pencegahan kepada masyarakat, tidak melibatkan unsur pidananya, saber pungli dan sebagainya. Kita pendekatan itu dulu. Nanti kalau misalnya sudah pendekatan kita lakukan, tidak mustahil nanti saber pungli diambil pidananya, gitu ya. Karena kalau sudah terlalu meresahkan, tentu ini yang jadi masalah. Saat ini boleh dibilang kita akan coba dulu meluruskan seluruhnya, gitu ya. Karena ada 3 titik paling tidak di Puncak, di Sentul, Babakan Madang, ada di Pamijahan. Titik itu yang kita fokus tahun ini, gitu ya. Tapi bukan mustahil nanti ketika sudah kita sampaikan secara rinci kepada masyarakat, kepada para pengelola destinasi dan seterusnya. Nah, kita sampaikan juga terakhirnya kepada mereka, sudah waktunya kemudian ini diambil tindakan yang sifatnya pidana karena sudah meresahkan masyarakat. Karena yang rugi, gitu ya, yang rugi bukan pengunjung wisata sebetulnya, gitu ya. Kalau pengunjung wisata mereka ketika mendapatkan seperti itu selesai pulang selesai dan mereka nggak balik lagi. Ketika tidak balik lagi, wisata sepi, yang terdampak adalah para masyarakat yang tadi UMKM-nya dan seterusnya itu yang kemudian mereka tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Gitu. Nah, Kang Yadi, Disbudpar ini apakah bertanggung jawab untuk menarik wisatawan berwisata di Kabupaten Bogor sendiri, Kang? Oh tentu. Salah satu tugas kita kan meningkatkan kunjungan pariwisata. Dengan harga yang mahal tadi, apakah tidak khawatir nih dari Disbudparnya akan kehilangan dari kunjungan wisatawan ini, Kang? Iya. Jelas kita khawatir dengan kunjungan pariwisata itu tadi, karena sebetulnya begini, kalau dari sisi PAD khusus itu memang secara langsung kita tidak khawatir, karena 624 miliar itu bukan dari itu, ya, sebetulnya. Gitu. Tapi di sisi lain saya sampaikan, pengaruh terhadap PDRB, pariwisata ke PDRB itu di angka 4,7 hari ini. Itu sangat berpengaruh pariwisata terhadap PDRB masyarakat. Dari mana? Itu adalah bagiannya yang tadi para masyarakat yang mengelola UMKM, gitu kan. Mereka sekali lagi kita khawatir karena masyarakat kita ini seperti disampaikan oleh Pak Presiden, pariwisata paling mudah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena di dalamnya ada UMKM, ada yang lain kecuali tadi yang pungli gitu ya. Makanya kemudian kita dorong nih untuk wisata-wisata alam yang kemudian ketika hari ini mendapatkan luar biasa. Ada juga yang kita dorong adalah desa wisata. Gitu. Desa wisata yang dikelola desa. Nah, ini kunjungan alternatif lah katakan begitu, pilihan yang lain ketika di wisata alam itu ada beberapa hal yang belum bisa diterima gitu kan. Kita juga promosikan desa wisata. Itu bagian dari pemasaran pemasaran pariwisata. Nah, desa wisata ini experience-nya kita dorong, kemudian di dalam juga kan bukan hanya alam, tapi di sana dalamnya ada ekonomi kreatif, UMKM, ada juga budaya. Di kita ada 72 desa wisata. Dari 500-an ada 7 desa, ada 70 desa wisata yang sudah berkembang. Gitu. Nah, di sana nanti kita terus akan dorong, kita akan bina, akan kita kembangkan, kita akan undang gitu ya, pengunjung wisata. Ini loh, wisata-wisata yang sebetulnya punya experience lebih. Dan mereka yang namanya desa, contoh misalnya desa di daerah Cisarua atau di Pamijahan, ada desa Purwabakti, ada desa Cibitung Wetan, kemudian di di Puncak ada desa Tugu Utara, desa Lewi Malang, desa Cilember. Itu experience-nya dapat mereka sebetulnya. Gitu. Tidak hanya wisata saja, tapi juga dapat dari segi... Betul, karena kan kalau sebuah desa itu dia tidak hanya
tempatnya saja. Di dalamnya masyarakat bisa berjualan UMKM dan sebagainya. Di dalamnya mereka bisa mendapatkan tampilan kebudayaan gitu. Jadi masyarakatnya nanti ada homestay. Itu kan dapat nilai itu. Masyarakat yang ada di desa. Kalau desa sendiri nggak terlalu banyak apa-apa, tapi masyarakat langsung akan mendapatkan nilai. Jadi desa wisata ini nyambung sama pertanyaan saya selanjutnya ialah desa wisata ini berarti akan berhubungan dengan budaya yang akan disebarkan atau dikelola langsung sama disebut par ini ya, Kang ya? Jadi ada beberapa desa wisata yang menampilkan experience-nya budaya. Itu. Jadi tidak hanya, kalau desa wisata nggak hanya alam. Pemahamannya dulu itu desa wisata tuh hanya menampilkan wisata alam gitu ya, dan terbatas untuk pengelola desa wisata. Hari ini pemahaman desa wisata itu justru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, di dalamnya itu termasuk pengembangan budaya. Contoh misalnya di Desa Malasari, Kecamatan Dangung yang ada di dalam itu kan. Di sana itu ada, selain ada perkebunan yang dijadikan wisata, itu ada penampilan budaya. Ada ekonomi kreatif di sana, ada kopi tutug gitu ya, kopi tumbuk. Kemudian ada juga di sana itu contohnya gula aren gitu ya. Nah, itu ketika itu experience-nya dapat itu kan, tentu masyarakat yang akan mendapatkan langsung nilainya gitu kan. Mereka dikunjungi, datang, wisatanya dapat, kemudian kopinya juga terjual, gulanya terjual, budayanya berkembang, gitu kan. Nah, itu yang di desa wisata ini salah satu contoh saja di Malasari. Desa yang lain juga masing-masing punya experience. Contoh di Purwobakti itu tidak kalah dengan di Bali ketika kita ngelihat sawah gitu ya, yang terasering. Itu nggak kalah bisa kita lakukan, kita lihat. Nah, itu kita dorong salah satunya. Nanti promosi wisata itu sudah masuk ke aplikasi kita, aplikasi Ekabo, yang bisa dilihat itu di Android, aplikasi Ekabo itu bisa dibuka, di-download, di situ lengkap. Ada sekitar saat ini baru sekitar 2000-an lah yang sudah masuk lokasi destinasi wisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif di dalam itu. Kang Yudi, tapi berbicara soal budaya ini kita jelas-jelas saja bahwa generasi muda sekarang memang sudah tergerus sama zaman, sama teknologi. Itu bagaimana mengatasi tantangannya, Kang Yudi? Ya, memang itu tanggung jawab kita bersama ya. Kita Dinas Kebudayaan Pariwisata yang hari ini diberikan tugas untuk mengelola itu, ada 3 hal kalau menurut saya. Jadi yang pertama tentu menjaga dan melestarikan. Ini yang kemudian harus dijaga di dunia pendidikan gitu kan. Yang kedua pengembangan gitu kan. Yang ketiga pemajuan. Pemajuan ini dari mulai kemudian pembinaan terhadap pelestarian cagar-cagar budaya yang ada di Kabupaten Bogor. Di tahun ini Kabupaten Bogor kita sudah ada 147 cagar budaya maupun diduga cagar budaya. 147. Ada cagar yang sudah cagar budaya itu baru 48. Yang diduga cagar budaya berarti sisanya tuh 100 kurang dari 194 gitu ya. Itu baru diduga cagar budaya. Itu yang terus kita upayakan. Contoh misalnya baik itu cagar budaya yang sudah dilestarikan oleh kita maupun ada warisan budaya tak benda. Contoh misalnya Angkung Gubrag di Cigudeg itu sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda. Gitu kan. Kemudian Cimande, silat Cimande itu sudah warisan budaya tak benda. Sekarang sedang didorong misalnya gamelan Cibungbulang. Itu juga sedang kita dorong untuk warisan budaya tak benda. Ketika itu sudah menjadi bagian dari yang kemudian kita masukkan, tentu kita penetapan bupati di tingkat nasional nanti, tapi yang melakukan kurasi itu bukan kita. Ada tim ahli cagar budaya namanya. Nah, tim ahli cagar budaya ini itu kajiannya dari mulai kajian sejarah, kajian geologi, dan kajian-kajian yang lain yang membuktikan bahwa itu memang cagar budaya.
gitu. Jadi itu kemudian yang berikutnya pengembangannya, pemajuannya kita bina sanggar-sanggar di Kabupaten Bogor, ratusan sanggar ada ya. Nanti mereka saat ini ada beberapa yang kemudian kita dorong untuk melahirkan seni-seni tari gitu ya, yang mempunyai ciri khas Kabupaten Bogor gitu. Di sisi lain kita juga terus mengembangkan contoh misalnya wayang golek. Kabupaten Bogor di tahun 2023 itu menjadi salah satu dalangnya Kang Gala itu menjadi juara nasional untuk festival wayang golek. Saya kemudian Kabupaten Bogor karena 2 tahun sekali 2025 ini jadi tuan rumah untuk festival wayang golek di Jawa Barat, karena kan wayang golek cuma Jawa Barat ya, anggap nasional aja di Jawa Barat. Nah itu kita jadi tuan rumah, nanti akan dalang-dalang se-Jawa Barat akan kumpul di Bogor. Kapan tuh rencananya? Itu rencananya Juni. Gitu ya, Juni sekitar bertepatan dengan Hari Jadi Bogor. Mereka akan melakukan festival untuk wayang golek. Itu pun bagian dari upaya-upaya kita, karena wayang golek kan sekarang mungkin banyak orang yang belum pernah nonton wayang golek secara langsung. Betul. Gitu ya. Mungkin orang cuma taunya golek, tapi ceritanya seperti apa mereka belum tahu. Gitu ya. Apalagi anak-anak muda sekarang yang tadi disampaikan sudah tergerus dengan budaya-budaya ini, malah wayang golek itu belum tahu. Gitu. Nah itu yang terus kita dorong, kita kembangkan berkaitan dengan budaya, karena wayang golek itu hanya Jawa Barat dan Bogor dari bagian yang memang alhamdulillah kemarin dengan juara itu ada disebutnya mahkota Binojakrama, pemenangnya itu. Nah, kemarin itu di Bogor, nanti diperebutkan lagi tuh di festival yang bulan Juni. Gitu. Jadi salah satu hal yang dilakukan di 2025 ini adalah tadi festival tadi ya Kang, untuk memperkenalkan budaya. Di satu sisi kita mengembangkan dan memajukan budaya, di sisi lain sebetulnya itu akan berdampak positif terhadap ekonomi kreatif dan pariwisata. Nah, itulah yang namanya kolaborasi. Kita ketika mendorong dan mengembangkan itu, kita yakini akan kemudian berdampak positif kepada masyarakat. Karena Kabupaten Bogor, sekalipun kunjungan wisatanya itu sampai dengan di tahun 2024 kemarin sampai dengan 14.700.000 orang lebih, tapi lama menginapnya masih rendah, gitu. Jadi kita belum sampai ke 2 hari. Jadi mereka ini masih short time lah, bahasanya sehari gitu. Karena kita di angka rata-rata, saya belum menghitung betul di angka di 2024, tapi di 2023 itu cuma di angka 1,6 hari. Gitu. Jadi artinya mereka nggak nginep. Sama gitu 2 kan. malam seperti itu. Ya, jadi mereka hanya 1,6 hari. 1,6 hari kan nggak sampai, kalau 2 hari berarti semalam. Ya kan? Nah, itu berdampak, kalau kehadiran pariwisata kan berdampak kepada penginapan, dari mulai homestay sampai hotel lah, atau mungkin sekarang glamping. Nah, walaupun memang banyak, tapi hitung-hitungan statistiknya itu nggak nyampe 2 hari. Nah, itu yang juga bagian dari kita kejar, karena kalau sudah nginep di hotel, homestay, pajaknya dapat. Gitu. Di sisi lain tentu ketika homestay misalnya masyarakat juga mendapatkan itu, kemudian restorannya juga dapat, UMKM-nya, oleh-olehnya juga mereka dapat, gitu. Jadi itu yang kita upayakan, supaya sekali lagi wisata itu memberikan experience lebih kepada para pengunjung, mereka betul-betul nyaman. Kita berupaya hilangkan yang namanya pungli, yang namanya ketidaksepahaman antara pengunjung wisata dengan yang lain. Nah, kita pastikan bahwa masyarakat betul-betul pengunjung wisata ini betul nyaman di Kabupaten Bogor. Oh gitu. Nah, Kang, kalau ngomongin soal budaya, biar di Bogor ini kan harusnya memang ada sejarahnya seperti apa. Lalu bagaimana anak-anak muda ini supaya tahu, Kang, akan sejarahnya Bogor sendiri biar nggak terlupakan gitu, Kang? Ya, jadi memang kita Bogor ini belum banyak
gitu ya, belum banyak literasi ilmiah yang kemudian bisa disampaikan kepada Betul. anak sekolah. Mhm. Yang saya sampaikan di awal itu tentu bagaimana kemudian menjaga ini yang harus kemudian dibentuk di anak-anak sekolah, Oke. di dunia pendidikan. Kami dengan Dinas Pendidikan sudah ada kesepahaman nanti bahwa bagian yang kemudian harus ada kearifan lokal Mhm. gitu ya, bahwa budaya Bogor ini itu harus betul-betul dikuasai oleh anak-anak sekolah, diketahui dan kemudian dikuasai. Nah, itu yang kemudian untuk keuntungan untuk anak sekolah apa? Itu mereka mendapatkan nilai tambah melalui jalur prestasi Oke. di anak sekolah. Kemudian seorang anak yang dia mampu menguasai tari jaipong misalnya, dia mampu menguasai alat musik angklung Mhm. misalnya, Mhm. itu dia bisa masuk jalur prestasi di Oke. sekolah berikutnya. Dengan seperti itu ada ketertarikan gitu. Itu yang mendorong. Jadi seorang anak yang dia bisa nyanyi, bisa main musik, bukan hanya itu gitu Oke. ya, atau olahraga gitu kan, bukan hanya itu, tapi ada satu yang kemudian justru punya nilai lebih. Nah, itu yang kita supaya ada tadi ketertarikan dari anak-anak gitu ya, dalam rangka mengembangkan kebudayaan tadi, menjaga kebudayaan tadi. Karena otomatis kalau misalnya sekarang mereka dari sisi itu dulu saja, gitu Mhm. ya. Kalau misalnya sekarang mereka sudah tidak tertarik, kita tidak bisa apa-apa nih. Itu tentu nanti sambil itu berjalan, kami Dinas Kebudayaan terus menggali literasinya, gitu. Sambil bertahap, ketika sudah muncul ketertarikan dari anak-anak, tentu ini yang kemudian sambil itu berjalan dimasuk ke ranahnya mereka. Itu. Kalau misalnya sekarang Oke. dipaksakan cerita tentang Mhm. Tarumanegara, kemudian kerajaan Oke. Pajajaran, nah ini untuk anak sekarang tentu tidak akan menarik, Berarti gitu. jatuhnya tadi seperti apresiasi begitu ya, Kang, ya? Untuk kepada anak-anak yang Ya, memang suka, bukan betul. diwajibkan sebagai untuk membaca literasi atau Ya, mengerti betul, sejarahnya Bogor, tidak betul. dipaksakan untuk itu ya, Ya, Kang? karena memang itu bagian dari kearifan lokal ya, Oke. tidak ada kewajiban itu. Tapi Mhm. nanti muatan lokal itu tadi, itu akan dimasukkan, tapi secara bertahap, Oh, bertahap. gitu. Tadi yang penting ketertarikan dulu nih mereka. Mhm. Kita kan karakter masyarakat kita kan seperti itu ya, Oke. kita tertarik dulu, baru kemudian menunya kita tingkatkan lah begitu. Nah, kita harapkan seperti itu, nggak kemudian kita paksakan. Nah, kalau dipaksakan nanti malah nggak dapat yang kita harapkan dapat. Mhm. Tujuan utamanya adalah bagaimana kemudian budaya itu bisa membentuk karakter, Oke. gitu, anak-anak kita, membentuk karakter bangsa, gitu kan. Khususnya kami di Kabupaten Bogor, kita punya cerita tentang Purnawarman, atau yang terdekat punya cerita tentang Pajajaran, Mhm. gitu kan. Kita kajiannya seperti apa sih nanti bisa membentuk karakter anak-anak kita, Oke. gitu. Itu dari sisi itu yang nanti kita bentuk kayak gitu. Nah, Kang, tadi kan kita sempat ngobrol di belakang nih, Kang Yudi ini memang suka soal budaya sendiri, sejarah-sejarah itu memang dari kecil atau seperti apa sih? Saya pertanyaan agak pribadi ya. Iya, ini kita Tribuners pasti kepo nih. Ya, jadi memang saya merasa bahwa kita bisa seperti ini itu tidak lepas dari orang tua kita, Nah, gitu ya, dan tidak lepas dari pendahulu kita. Tentu kita harus paham dengan mereka, karena saya meyakini bahwa apa yang kemudian dulu itu dilahirkan, diciptakan, itu bisa membentuk karakter kita. Saya oke. meyakini itu. Makanya saya ingin mendalami, dan itu ingin berbagi apa yang kemudian saya dapatkan, ceritanya seperti apa, tapi memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu Oke. sih ceritanya sebetulnya. Karena kalau orang Jepang kok bisa gitu. Dia di tahun 45 ya, Hmm, selesai Perang Dunia Kedua itu Jepang itu hilang, ya kan. oke. Dia tuh diembargo segala macam. Tapi dalam kurun waktu sekian tahun, dia kemudian bisa jadi sebuah negara maju. Korea juga sama, Mhm. ya kan.
Jepang ini luar biasa, tapi dengan kuat dia memegang budayanya, Oke. dia kemudian bisa maju. Oke. Nah, Indonesia Mhm. secara langsung nggak diembargo, Nah, gitu kan? yang kalau Kang Yudi sendiri memang turun temurun istilahnya. Kalau misalkan anak-anak sekarang tadi ke Koreaan, Jepang-Jepangan, lihat video sedikit sudah globalisasi, itu gimana Kang untuk mempertahankan budaya dari Betul. Bogor sendiri, Kang? Ya itu tadi, anak-anak sekarang kan sukanya seperti itu. Betul. Kita harus menyelami mereka, sukanya mereka seperti apa, gitu kan. Makanya kita tidak bisa paksakan tiba-tiba gitu berkaitan dengan kayak gini gitu ya. Ya akan dalam pemikiran mereka tuh ribet, Benar. gitu kan. Tapi mereka di satu sisi memang harus ada ketertarikan, tapi di sisi lain memang betul harus ada dalam tanda kutip sedikit dipaksa untuk mengenal budayanya, gitu kan. Sehingga kemudian mereka kalau sudah tertarik, nah menunya baru ditambah gitu loh, baru ditambah tentu sesuai dengan kajian, dan itu nggak gampang, gitu. Itu yang sebetulnya jangka panjang lah seperti itu. Karena kalau misalnya sekarang tiba-tiba sudah senang yang namanya K-pop, sudah senang yang namanya drama Korea, drakor gitu ya, atau yang lain, ini kalau misalnya tiba-tiba dijejelin itu nggak akan juga masuk. Pusing ya jadinya. Anak-anak akan tertarik gitu ya. Contoh misalnya begini, anak-anak sekarang senang dengan game, betul. gitu kan, anime dan seterusnya. Kenapa enggak nanti saya sudah kerjasama dengan hackathon gitu ya dari Jakarta memang. Beberapa waktu lalu saya diminta untuk menjadi juri untuk mereka kaitan dengan desa wisata. Seluruh Indonesia, tapi ininya di Bogor. Nah, saya ngajak mereka untuk bikin kajian, dan pesertanya adalah mahasiswa teknik, terutama IT. Nah, kita coba buat game itu yang berbau budaya. Gimana tuh Kang bentuknya? Ini Ya kan? saya belum terbayang. Itu. Jadi kita bikin, memang yang paham tentu teman-teman di IT gitu ya, yang bikin aplikasi, program tentang game gitu. Cuma kita tantang mereka di kompetisi itu misalnya untuk membuat game-game yang tadi ada, kalau di pariwisata tentu bacaan game pariwisata gitu ya. Atau tadi di budaya kita bikin mereka tantang untuk ini, saya kemudian anak-anak itu ketika main game, nah ini game yang berkaitan dengan budaya, pengenalan dari dasar terus gitu kan. Nah, lama-lama kan akhirnya mereka juga di sininya masuk nih. Gitu. Berarti dicampur ya Kang ya, pengetahuan mereka terus ditambah ya kan, tidak merubah ya Kang ya. Betul. Jadi yang terpenting itu tentu bagaimana caranya. Di satu sisi itu simultan berjalannya berbarengan juga ya, kajian tentang budaya itu seperti apa, kemudian bagaimana itu bisa ditranslasikan untuk anak-anak kita, kapan waktunya, gitu kan, sehingga kemudian itu secara natural bisa sampai kepada ini mereka secara tidak sadar gitu loh. Gitu. Nggak yakin saya kalau misalnya langsung serta-merta nggak akan ada hasil yang maksimal. Jadi tapi perlahan kalau gitu ya Kang ya, dan mengikuti ininya mereka gitu, kebiasaannya mereka. Itu. Jadi kalau seperti itu saya yakin dapat. Gitu. Contoh nih sekarang aja yang negatif nih di kita. Ini saya bilang negatif, yang sempat kemarin ramai viral. Cuma cari koin di tempat-tempat tertentu kan akhirnya merusak tuh. Tapi itu juga banyak ternyata penggemarnya. Itu kan mereka mau. Nah, kenapa nggak dari sisi budaya yang positif atau dari sisi pariwisata dibuat yang positifnya gitu ya? Itu bisa kan? Saya yakin bisa. Dan memang para pembuat game ini, aplikasi-aplikasi ini, mereka tentu akan itu yang kemudian kita rangkul. Gitu. Untuk tadi sebenarnya bukan hanya budaya, tapi juga pariwisata, termasuk ekonomi kreatif. Jatuhnya tuh
menjual sesuatu ya Kang ya, dengan apa yang mereka Betul, bisa ya Kang ya. betul, Oh, betul. oke. Yang kita sekarang apa namanya teknologi digital lah ya. Mhm, mhm. Kita yang menyesuaikan dengan kondisi. Kita nggak, kalau misalnya kita cuma bicara atau mempromosikan itu hanya dengan yang biasa-biasa saja, kita Hmm, ketinggalan zaman. Gitu. Itu salah satu aja. Mungkin kita banyak yang bisa kita lakukan. Memang sudah zamannya seperti itu sekarang kita gitu. Eh, kita juga sedang menyiapkan untuk ini bergeser sedikit ke promosi pariwisata dan oke. budaya. Kita capai juga ada semacam eh, VR ya. Mhm, Kita akan merencanakan kita bikin sebuah video hidup lah begitu mhm. eh, tentang sebuah kawasan desa wisata, sebuah kawasan budaya, sebuah destinasi wisata. Jadi eh, di sebuah aplikasi, di web yang terbuka, mereka itu bisa melihat kondisi tempat wisata, budaya dan yang lain secara langsung Oke. di apa namanya 4 dimensi gitu ya. Mhm. Karena dia bisa langsung hadir di situ. Tapi kalau ingin merasakan sendiri langsung ya harus hadir, gitu kan. Nah, itu bagian dari promosi kita, gitu ya. Ini sudah dilakukan di nggak usah Labuan Bajo ya, Labuan Bajo, Hmm, kemudian Panglipuran Bali, itu oke. sudah tuh, gitu ya. Nah, kita di Bogor pengen seperti itu. Kita lakukan mudah-mudahan di 2025 ini sudah bisa lakukan, atau minimal 2026 kita lakukan. Dan itu terbuka, nggak Eksekusinya berarti tahun ini ya Kang ya? mudah-mudahan di 2025 ini bisa kita lakukan. Jadi di Oke. akhir apa namanya para pengunjung wisata itu bisa ngelihat dulu itu, Mhm. gitu. Termasuk mungkin nanti bisa ada komunikasi, gitu ya, ada komunikasi apa namanya dari pengunjung Mhm. wisata dengan apa itu aplikasi yang ada di dalamnya itu. Oke. Berarti Kayak ini gitu. memang menggunakan teknologi untuk promosi ya Kang ya? Betul, betul, Oh, oke, betul. oke. Ya Kalau itu tadi harus butuh, itu harus kita lakukan gitu. oke. Eh, Ya termasuk dengan media, dengan Mhm. influencer, kita tadi sebuah sebuah keniscayaan lah kalau Mhm. tanpa kolaborasi kemajuan wisata budaya itu bisa berkembang dengan baik. Oke. Kang Yuri tadi menyebut bahwa ada namanya ekonomi kreatif. Berarti ini Betul, sangat mempengaruhi dari ketertarikan dari wisatawan juga ya? betul, betul. Di kita ekonomi kreatif itu kita berikan pelatihan-pelatihan. Ada SDM, ini berkaitan SDM berarti ya. Mhm. SDM itu ada dua, SDM pariwisata dan SDM ekonomi kreatif. Oke. Gitu. Kalau SDM pariwisata itu seperti misalnya sekarang barista, Mhm. kemudian SDM front office di Itu dikasih hotel. pelatihan. Iya, Oh. kita kasih pelatihan dan Mhm. kita kasih sertifikasi untuk mereka untuk mengikuti sertifikat kompetensi. Kita Oke. biayai, gitu ya. Tahun 2024 kemarin Mhm. itu ada berhasil kita Serkom itu 120 orang. Kita latih itu di angka 700 orang, Oke. termasuk guide trekking, kita kasih Mhm. apa namanya pelatihan. Karena kan mereka juga harus betul-betul menguasai. Benar. Jadi ketika pengunjung wisata itu datang, bagaimana pelayanan front office, Oke. bagaimana pelayanan housekeeping, Mhm. bagaimana pelayanan barista, ya kan? Betul. Bagaimana pelayanan guide, itu kita latih mereka. Betul, betul. Gitu ya, itu bagian dari tanggung jawab kami pemerintah daerah. Nah, termasuk tadi yang kedua ekonomi kreatif. Mhm. Ekonomi kreatif itu memang awalnya dari UMKM, ada juga dari yang lain. Nah, ini di kita ini ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Dari Oke. mulai fashion, kuliner, kemudian apa namanya tadi pertunjukan, seni, Mhm. gitu, film, fotografi dan seterusnya itu ada 17 subsektor. Nah, kita berikan ruang itu, kita berikan pembinaan Mhm. dan kemudian kita juga berikan ruang untuk kemudian bisa berkomunikasi dengan pihak ketiga yang bisa memberikan eh, modal lah. Oke. Kabupaten Bogor tahun 2024 kemarin ada Coklaters dari apa namanya Ciawi, Mhm. gitu ya, di Kecamatan Ciawi. Dia bisa mendapatkan tambahan modal waktu ke provinsi dan ke pusat, tapi juga dengan pihak ketiga. Oke. Hari ini pun kita sedang mengikuti kegiatan Inakraf di JCC. Oke. Kita ikut sertakan mereka apa namanya untuk mengundang, karena JCC Inakraf ini juga mengundang dari berbagai kedubes begitu. Dan alhamdulillah mereka mendapatkan apa namanya
ya kalau dibilang penjualan lah yang bagus. Selain tentu dari ininya kita bina, dari manajer segala macam Banyak kita tuh bina. yang ikut. Banyak. Kita Kabupaten Bogor ada 5 stand, kita 5 booth, di dalamnya juga berbagai macam. Itu apa namanya? Alhamdulillah mereka merasa senang kita fasilitasi, dan yang jelas orang-orang, oh ini Bogor ternyata punya ini ya, Iya. gitu kan. Apa namanya, pendapatan mereka setelah dikenal tentu akan semakin bagus gitu ya. Oke. Nah, itu bagian dari yang kemudian kita berikan pembinaan. Tahun 2023 itu malah ada saya lupa, namanya Imago dari Cilengsi. Dia madu yang kemudian dikemas, dia bisa apa namanya, diolah lah begitu di madunya. Itu mendapatkan dari pihak ketiga investasi, Oke. itu kalau tidak salah di angka 200 juta apa lebih gitu ya. Itu kan bagus Besar loh, Heeh. 200 juta. untuk mereka gitu ya. Jadi kita upayakan itu, apa namanya, ada semacam di satu sisi mereka kita bina, di sisi lain mereka kita berikan ruang untuk berkompetisi, disambungkan setelah kita kurasi. Kita punya setiap tahun itu ada kegiatan kurasional para pelaku ekonomi kreatif. Nanti disambungkan dengan pengusaha-pengusaha. Itu. Ini menarik sekali nih, karena ternyata Pak, izin boleh di mute nggak Pak? HP-nya. Kenapa? Oh. Ini takut. Izin Pak ya? Ya. Pak yang ini juga Pak ya? Boleh. Dan bisa Pak. Pak Kadis lagi bagus-bagus itu ya. Masuk suara saat. Kadang ada gua juga nggak WA Pak Kadis itu. Nuhun Oke, Pak. ya. Nuhun Pak ya. Lanjut. lanjut ya. Oke. Akang, ini menarik banget, ternyata di Sbutpar ini nggak cuma berfokus sama tempat wisata, terus juga budaya aja, tapi juga SDM-nya juga ya Kang, difokusin ya Kang ya. Betul. Oh, oke. Ya, karena kan ya balik lagi tadi, apa namanya, wisata itu kita di Kabupaten Bogor, bukan hanya saya di pemerintahan dengan teman-teman di Dinas Kebudayaan Wisata, tapi juga para pelaku wisata, apakah itu di destinasi, apakah itu di hotel, apakah itu di restoran, atau tempat-tempat yang lain yang kaitan wisata, termasuk masyarakatnya, itu harus betul-betul sadar bahwa kita memberikan pelayanan kepada mereka. Sadar bahwa baik langsung maupun tidak langsung, kehadiran wisatawan itu memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat, gitu kan. Walaupun di sisi lain tentu kita juga sesuai dengan aturan maupun sesuai dengan norma, ada pembatasan-pembatasan gitu ya. Nah, tapi intinya seperti itu, SDM-nya harus ditingkatkan. Nggak mungkin kalau misalnya sekarang datang ke restoran atau ke hotel mereka nggak ramah. Betul. Gitu kan. Karena menjual pelayanan juga ya Kang ya. Itu jadi ada pelayanan dapatkan kan seneng. Kalau yang namanya kita kan mau wisata, tentu itu yang diharapkan. Nah, ini yang jadi tugas kami yang tadi termasuk kaitan dengan pungli itu juga itu tugas kami ya. Tadi karena kita bagaimana memberikan pelayanan. Di ujungnya itu tadi, ketika pengunjung wisata nyaman, apakah itu wisata budaya, apakah wisata destinasi, apakah itu restoran, nah, tentu akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan kunjungan meningkat. Itu yang terutama kunjungannya yang meningkat ya. Benar-benar, karena mereka nggak jual tempat wisatanya aja atau makanannya aja Tribuners, tapi juga pelayanannya juga harus dirasakan pengunjung, begitu ya Kang ya. Betul. Lalu ada rencana apa lagi nih Kang di tahun-tahun ini mungkin Kang? Ya, untuk di 2025 ini kita rencanakan ada kebetulan di 2025 ini kan ini sebuah apa namanya ya, nilai positif ya. Pak Bupatinya baru, gubernurnya baru, presidennya baru. Di 2025 ini Pak Presidennya tinggal di Bogor, di Kabupaten Bogor.
Nah, ini kita ingin ada memberikan nilai tambah terhadap budaya wisata Kabupaten Bogor, gitu, Oke. ekonomi kreatif. Jadi nanti di Hari Jadi Bogor rencananya kita akan salah satu momentum gitu ya untuk mengangkat Kabupaten Bogor. Kita di Kabupaten Bogor itu ada tagline Kuta Udaya Wangsa. Kuta Udaya Wangsa itu kota membangun bangsa gitu. Nah, kurang lebih pemahaman pengertian sederhana seperti itu. Oke. Nah, kita ingin berangkat dari Bogor untuk membangun bangsa begitu. Nah, nanti kita akan adakan kegiatan halaran, kemudian kita ada pasar Di mana, seni. Kang, rencananya, Kang? Rencananya Pekansari. Pakansari. Ya, Oke. kita pusatkan di Pekansari. Tapi tidak hanya terpusat Pekansari dan tidak hanya kegiatan itu, gitu. Jadi ada kegiatan awal, jadi sebuah rangkaian kegiatan. Oke. Ada kemungkinan dimulai bulan April karena selesai Lebaran lah begitu. Itu akan berangkai sampai dengan puncaknya di Hari Jadi Bogor. Oke. Gitu. Nah, kita juga akan rencananya melakukan salancar mob gitu ya. Salancar mob apa tuh, Kang? Ya, gerakan silat yang kita inisiasi pesertanya sekitar 30 sampai 35 ribu orang. 35.000 Ya, ribu. di Pakansari itu. Jadi Wow, itu kita besar akan sekali. coba itu dan gerakannya adalah gerakan dasar Cimande, salancar namanya. Oke. Nah, salancaran ini tentu gerakan yang memang dasar-dasarnya gerakan Cimande, selain gerakan-gerakan yang lain yang ada di Cimande. Nah, itu bagian dari mengembangkan budaya. Betul, Gitu betul, kan. betul. Cimande itu salah satunya budayanya silat. Ya. Nah, kebetulan juga Pak Presiden kan pembina di IPSI ya, gitu. Pak Menteri Kebudayaan juga kebetulan orang Bogor, Pak Fadli John gitu kan. Nah, ini kami meyakini bahwa akan ada dukungan luar biasa nih, gitu ya. Ketika ya mungkin rekor Muri juga, kami belum koordinasi dengan Muri untuk 33 Muri melakukan gerakan silat salancar yang silat sudah diakui UNICEF itu kan, salancarnya sendiri, Cimande sendiri sudah di WBTB. Nah, itu yang kemudian harus kita sama-sama kembangkan, kita sama-sama majukan. Jadi itu nanti setelah itu ada tampilan budaya-budaya yang selama ini mungkin jarang terlihat. Akan ada penampilan wayang golek selama berarti 3 hari berturut-turut, 4 hari gitu ya, dari pagi sampai malam terus gitu ada wayang golek, dan dalangnya dari 24 kabupaten kota Jawa Barat. Kenapa sampai 24? Karena ada beberapa kabupaten kota yang mungkin belum terdaftar. Kita baru yang terdaftar ada 24. Di situ juga kita akan ada tadi pelaku workshop untuk para pelaku ekonomi kreatif. Di situ juga kemudian ada desa-desa wisata nasional. Kita akan undang dan mereka akan bertukar informasi, bertukar mempromosikan desa wisatanya. Kemudian juga akan ada pesona desa wisatanya. Kita akan bawa mereka mengunjungi desa-desa wisata yang di Kabupaten Bogor. Termasuk juga nanti di sebelahnya kita akan ada kegiatan-kegiatan promosi pariwisata. Kita juga nanti rencana akan buat pameran Bike Week. Ada juga mungkin mobil antik gitu ya. Yang itu menarik. Campur berarti ya? Wow. Selama beberapa hari itu kita akan buat seperti itu, gitu ya. Sehingga menarik masyarakat, itu semua gratis. Gratis, gitu. Kang? Sebesar itu gratis? Gratis, ya. Kecuali kalau misalnya mau jajan ya tetap bayar. Gitu ya. Tapi kalau yang di situ mau ikut workshopnya, mau nonton wayang goleknya, mau mau belajar tentang desa wisatanya, gitu kan? Atau mau lihat mobil-mobil antik, mau lihat motor-motor besar, yang datang itu boleh. Khusus warga Kabupaten Bogor aja atau campur? Bebas. Kita malah sangat berterima kasih, sangat mengundang untuk masyarakat di luar Bogor, Jakarta dan sekitarnya. Silahkan, gitu ya. Malah kita ngundang, rencananya kita berharap bisa mengundang Raja Nusantara. Oh gitu. Ya, jadi Raja Nusantara ini berkumpul di Bogor, gitu, untuk di Hari Jadi Bogor untuk melihat budaya yang ada di Bogor. Ini udah tergambar Tribuners betapa gitu ya. besarnya festival ini nanti ya Kang ya. Betul. Jadi kita merencanakan itu nanti di helaran itu akan tampil
Praja-raja kita undang di Bogor dengan pakaian kebesaran mereka mungkin. Nanti budayanya pun mereka bawa. Oke. Gitu. Jadi mereka akan ikut tampil dalam helaran itu. Berarti kita Gitu. juga bisa belajar soal budaya, soal sejarah dari Betul, betul. Kan ya dengan seperti itu tentu kita akan lebih memperkenalkan lebih jauh gitu ya. Apa namanya? Mungkin kita juga nanti minta izin kedubes juga kita undang. Gitu ya, kedubes atau diplomat kita undang supaya mereka menyaksikan langsung gitu kan. Saat ini misalnya desa wisata masih banyak yang lokal, yang Akang boleh sambil diminum ya, kalau aus. lokal pengunjungnya. Tapi nanti wisatawan asing mancanegara itu mereka kita undangnya ke desa wisata. Oke. Gitu loh. So mereka oh iya karena kan desa wisata sebetulnya tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri pun ada desa-desa wisata. Nah, itu yang kita coba promosikan, kita bantu untuk mereka bisa mendapatkan kunjungan yang lebih lah yang dari biasanya. Berarti ini desa wisata ini benar-benar jadi fokusnya di Betul. Par ini ya, Salah Kang. satu yang kita Selainnya tadi fokus. VR-nya juga, Betul. terus juga di helaran juga ya, Kang. Betul. Wah, Betul. luar Jadi biasa banyak sekali loh, banyak Kang. hal yang kita lakukan. Ada program-program yang kita lakukan sesuai dengan kewenangan kita. Ada program-program yang kita lakukan memang untuk mencapai sasaran tadi kunjungan wisata, pengembangan budaya dan seterusnya. Ada juga program yang kemudian kita lakukan berdasarkan isu strategis yang sedang berjalan tadi yang berkaitan dengan pungli, berkaitan dengan kenaikan tiket masuk ke pariwisata gitu ya. Jadi program kita lakukan itu berdasarkan 3 hal tadi gitu. Ini luar biasa sekali, ini banyak nih fokusnya nih. Kang, ini dari tadi kita ngobrol, ini saya sedikit salah fokus dengan pakaiannya Akang sekarang. Ini boleh dikasih tahu Tribuners dulu nggak sih sebenarnya? gitu. Sekarang Ya, tuh lagi pakai apa sih, Kang? Yang saya outfit lah ya, saya pakai ini. Jadi memang agak bervariasi. Jadi yang ini saya pakai ini totopong. Totopong. Gitu ya, dengan gambar kujang lah. Ini lukisan bukan cetakan, tapi lukisan. Ini totopong yang biasa dipakai oleh Sunda khususnya Bogor. Kemudian kalau ini sebetulnya kaos gitu ya, kaos yang ya nyaman lah dipakai karena bukan kalau bisa kan kalau kemeja terlalu formal gitu ya. Ini kaos kalau ngelihat sepintas mungkin saya seperti pakai baju ini memang bukan kita tapi di Jogja seperti ini. Tapi ini bagian dari ekonomi kreatif gitu ya. Bagaimana sebuah ekonomi kreatif itu bisa membangun salah satunya budaya gitu kan. Nah, ini saya sebetulnya kenapa kok pakai orang lain nggak begitu maksud saya. Tadi satu bahwa kita memang nasionalis, nasional harus mengangkat itu. Tapi sisi lain kita harus kami memberikan contoh gitu ya. Di hilir kami ini memberikan contoh ini loh bahwa Kabupaten Bogor juga bisa nanti kita lakukan. Kabupaten Bogor gitu. juga bisa ya, Kang ya? Kita lakukan. Siapa yang bekerja itu adalah pelaku ekonomi kreatif tadi, fashion gitu ya. Fashion itu bukan hanya batik biasa, bukan hanya eco-print misalnya. Itu fashion itu, tapi nanti ada beberapa yang ya seperti ini, gitu. Makanya kalau ngelihat gambar di sini kan seperti ini, gitu kan? Ini selain saya kira ini tuh kemeja gitu loh kan, ternyata bukan ya, malah bahannya jauh lebih enak ya Kang. Ya, jadi enak nyaman dipakai di berbagai kesempatan. Buat olahraga juga kayaknya oke ya Kang. Buat olahraga pun pakai sepedahan, gitu. Ini kan memang bahannya ini ya. Jadi tidak seakan-akan untuk kegiatan formal saja gitu. Nah ini yang tentu saya tadi sampaikan kebiasaannya, passionnya, nah itu pendekatan harus kita lakukan. Tidak kemudian anak ini harus begini enggak. Passionnya mereka apa? Kita pendekatnya sesuai dengan passion mereka. Ini luar biasa sekali loh Tribuners. Jadi memang didukung sekali ekonomi kreatif sama Disbud Par ini ya Kang ya. Makanya jadi suatu motivasi ya Kang ya supaya Kabupaten Bogor lebih maju ya Kang ke depannya. Oke. Kang Yudi, pertanyaan terakhir nih. Apa harapan dan pesan dari Disbud Par terkait dengan potensi wisata dan budaya di Kabupaten Bogor, Kang? Iya, kalau berkaitan dengan wisata, saya mengajak kepada traveler lah gitu ya, bahwa di Kabupaten Bogor bukan hanya puncak, kita banyak sekali lokasi wisata yang lain. Memang kalau kita
berangkatnya dari contoh wisatawan yang dari arah Jakarta lah gitu ya. Itu ada di Sentul ini sebetulnya pembukaannya nih. Kalau kita sedang nanti mengupayakan memberikan informasi itu tadi melalui Ekabo, ada juga real time-nya yang memang bisa menginformasikan kepada para pengunjung wisata. Dari Sentul itu kalau misalnya mendapatkan informasi puncak itu macet, itu bisa lurus ke arah Sukabumi, tapi sebelum Sukabumi itu ada keluar tolnya di Caringin atau ke Cigombong. Di sana juga banyak kawasan, walaupun Lido belum berjalan, tapi banyak pemandangan glamping, kemudian destinasi di situ banyak. Betul. Kemudian tentu kalau misalnya puncak lancar bisa teruskan ke puncak. Di sana ada yang baru, ada Dino Park, ada ada Hibis yang belum selesai, kemudian ada Indofood yang dikembangkan gitu ya. Ada penggantinya Taman Wisata Matahari dan seterusnya lah. Kemudian mungkin nggak usah jauh-jauh, di Sentul juga ada beberapa area sekarang yang terus berkembang wisata sampai dengan terus ke arah timur, Sukamakmur di sana, gitu ya. Itu ada. Kemudian kalau misalnya pengen ke arah barat, itu tinggal belok ke kanan, masuk ke Bor. Jalan Tol Bor, keluar ke arah Dramaga ke arah barat Pamijahan. Di sana ada kawasan Geopark Halimun Salak. Ini yang kemudian kita dorong. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Kita ingin bahwa jangan kemudian terpusat di puncak, gitu kan? Benar. Para traveler kalau puncak ini selalu bikin kita pusing, datang ke sana macet, crowded, gitu kan? Masih banyak kok tempat wisata yang lain. Kita berupaya tadi permasalahan perusahaan itu kita sedikit karena memang sebuah kemajuan tentu akan ada muncul ikutan-ikutan, dan ikutan itu tentu tidak selalu positif, pada yang negatif. Tugas kami memang untuk kemudian menekan yang negatif itu, mengurangi yang negatif itu, kemudian yang positif kita terus angkat. Baik dari sisi pariwisata, dari sisi budaya, maupun dari sisi ekonomi kreatif. Dengan seperti itu kami berharap bahwa wisatawan bisa selalu ingin kembali ke Kabupaten Bogor. Harapannya begitu. Terima kasih Kang Yudi atas sama-sama. kesempatannya untuk berbincang di studio Tribun News Bogor hari ini. Tribuners, itu tadi bincang bareng Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kang Yudi Santoso. Nah, ini pasti ditunggu-tunggu nih sama Tribuners, akan ada apa gebrakan ke depan ini, akan ada seperti apa di Kabupaten Bogor ini. Tetap saksikan tribunnews.bogor.com. Besok Festival Duren di mana, di Kang? Kecamatan Lewiliang. Di Kecamatan Lewiliang, datang apalagi yang buat suka Besok ada duren. Festival Duren, para penggemar duren itu silahkan hadir di Kecamatan Lewiliang 2 hari, tanggal 8-9. Itu ada duren-duren barat. Jadi wilayah Bogor Barat ada duren Cenga, ada duren Cakadut gitu ya, ada duren Sesepan gitu ya. Ya nanti dengan bayar 75.000 rupiah masuk ke tempat festival selama 45 menit, silahkan para travelers ini sepuasnya makan duren. 75.000 sepuasnya. Gitu. Itu murah loh. Iya, tapi nggak boleh bawa keluar. Semua di dalam. Jadi kalau mau keluar nanti gitu ya. Nanti di luar ada penjual. Jadi kalau mau bawa pulang kita beli lagi nih, bisa bawa oleh-oleh. Gitu ya. Gitu. Jenisnya ini yang misalnya Cengal atau Matahari Cikaracak di situ, atau Sesepan Karyasari, atau Cakadutnya Cakadutnya Pamijahan. Ini enak nih. Di situ cukup, tapi pengen bawa pulang untuk keluarga, silakan ya. Di sebelahnya beli ya, Tribuners ya, beda itu ya. Salah satu ini. Besok juga kebetulan ada kegiatan Overland Jimny. Gitu ya. Startnya di Rancabungur di Boas, kemudian mereka finishnya di daerah Pamijahan. Itu 2 hari mereka melakukan. Di tanggal 22 kita juga ada JPX sepeda JPX. Padat ya Kang jadwalnya? Ya, tanggal 22 itu. Itu di startnya di Haris Sentul. Itu rutenya 150 kilo ke Gunung Gede, Pangarango, finish di Salak.
Oh, gitu. wow. Itu ada acara. Mungkin nanti agak terpotong dengan di bulan Ramadan kegiatan eventnya, nanti nyambung lagi di bulan April. Jadi kita Oke. sudah susun beberapa event ini terus, walaupun memang puncaknya disampaikan di bulan Juni. Tapi Oke. akan terus, termasuk nanti event tahunan kita sebelah sana, Oke. gitu ya. Nanti kita lihat, biar penasaran nggak saya umumkan sekarang artis mana yang diundang, dan itu semuanya tidak berbayar. Gratis, Kang? Ya, gratis, mau Luar silakan datang. biasa Hanya sekali. tempatnya kita belum pastikan, siapa artisnya juga belum kita share. Cuma kita sekali lagi Oke. kita suasana misalnya kita akan tempatkan di tempat pariwisata Oke. gitu. Jadi supaya mengundang pariwisata lebih banyak. Nah, kemarin di Sentul, sebelumnya di Nako ya. Aku, Itu jadi Kopi Nako. Kemudian besok mungkin di wilayah timur atau wilayah barat kita lihat gitu ya. Oke. Itu untuk sekali lagi Wah. meningkatkan kunjungan pariwisata di Kabupaten Bogor. Oke. Jadi Tribuners jangan cuma tahu puncak aja ya, Kang ya. Ya. Karena banyak banget dan Betul. eventnya juga banyak yang digelar sama Disbudpar ini. Terima kasih Kang Yudi. Terima kasih. Sehat-sehat, Delti. semoga Terima kasih sukses. Travelers. Sehat semua. Semuanya lancar ya Kang ya. Semoga Amin, Kabupaten Bogor amin. juga semakin berkembang di tangannya Kang Yudi. Amin, Terima kasih amin. banyak. Tribuners, Sama-sama. itu saja diskusi kita hari ini. Saksikan terus episode Tribun Talks ini bersama saya Oktiarani. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.